Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, sampailah kita kepada episode kali ini. Saya akan meneruskan episode sebelumnya, yaitu bagaimana kesabaran Rasulullah, kebaikan Rasulullah, sehingga banyak orang yang mengikuti, tidak hanya ucapan tapi terhadap perilaku beliau. Nah, kita akan lanjutkan Quran Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, setelah kita mohon ampun kepada Allah agar kita bisa membuka pintunya surga, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai, orang yang mampu memberikan infak sedekah di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau kita sedang banyak rezeki, sedekah endeng-endeng saja. Tapi justru di kala sempit, di kala kita rezeki pas-pasan, tapi disinilah Allah memerintahkan kepada kita, kau bersedekah di kala lapang, di kala sempit. Allah pasti akan memberikan pahala yang lebih dan lebih. Akan saya berikan satu contoh fadilah daripada sedekah dan infak. Sampai Nabi katakan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu akan mencegah daripada musibah, akan mencegah daripada bala. Maka dikala kita bersedekah bukan berarti aku akan bersedekah biar aku tidak dapat musibah. Aku akan bersedekah biar aku dapat ganti. Tidak usah. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah itu udah ngerti apa yang ada dalam hati manusia. Kita amal dengan terbuka, kita amal dengan tersembunyi. Allah sudah ngerti, nggak mungkin Allah tidak tahu. Pasti Allah akan mencatatnya. Setiap saat ada malaikat juru tulis kita, malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib yang mencatat tentang kebaikan, malaikat ngatid yang mencatat tentang kejelekan. Tapi kemarin pada episode sebelumnya, masuk pada bulan Ramadan, Allah membakar dosa-dosa kita. Saya ulangi, Allah akan membakar dosa-dosa kita. Sehingga nantinya kita akan menjadi Idul Fitri, nantinya akan menjadi orang-orang yang suci. Maka alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, kita perhatikan betul. Orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang bersedekah di jalan Allah di kala lapang, di kala sempit. Sedekah itu tidak hanya berupa harta, berupa ilmu, berupa senyum, berupa memberikan kesenangan, berikan hiburan kepada orang-orang yang susah, itu pun termasuk sedekah. Saya akan berikan satu contoh, mudah-mudahan ini sebagai muhasabah kita, sebagai wawasan kita. Ada satu kisah yang sangat bagus. Kisah ini kalau nanti tidak pas di hati pendengar, mohon diambil baiknya saja. Ada seorang tenaga kerja Indonesia, seorang wanita, dia bekerja di Riyadh, ibu kota Mekah, ibu kota Saudi Arabia. Beliau datang ke Riyadh, sebelumnya beliau dikumpulkan di Jakarta, di training dulu. Pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga, apa untuk masak, cuci dan lain sebagainya, kemudian bahasa, komunikasi, tradisi kebudayaan orang-orang Arab dikaji lah, dipelajari. Pada saat akhir daripada penjelasan tentang kehidupan orang-orang Arab itu, training, sentra trainingnya itu ditutup dengan diundangnya seorang kiai atau ustadz. Di mana sang kiai, Pak Kiai tadi menyampaikan fatwa, pencerahan
kepada saudara-saudara kita yang akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Riyadh. Alhamdulillah, Pak Ustadz hanya pesan 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, dikala kau bekerja di negeri orang, kau kepengen dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, yakinlah, kerjakan 2 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua adalah bersedekahlah di jalan Allah. Alhamdulillah, hanya itu Ustadz menyampaikan pencerahan sedikit tapi mengena. Jadi tidak repot, selalu terbayang dalam diri tenaga kerja Indonesia sebagai asisten rumah tangga di sana. Terngiang-ngiang, saya kalau pengen selamat di negeri orang, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, saya harus bersedekah. Alhamdulillah. Sampailah beliau di kota Riyadh sana, dijemputlah mereka sama majikan-majikan yang akan mempekerjakannya. Alhamdulillah, setelah itu beliau mendapatkan kemuliaan bekerja di tempat orang yang sudah cukup tua tapi sakit-sakitan. Subhanallah, ini ya orang Indonesia begitu telaten, begitu bagus menyervis keluarga tersebut. Tapi pesan Kiai nggak pernah lupa. Kalau pengen selamat negeri orang, kerjakan sholat tepat pada waktunya. Maka setiap beliau mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selalu ditinggalkan pekerjaan dan ambil air wudhu kemudian sholat. Alhamdulillah, sang majikan sangat senang sekali menjadi asisten rumah tangga yang tepat sholatnya. Tapi lama-kelamaan si majikan tadi memperhatikan, ini kenapa kok orang ini bolak-balik ke kamar mandi, ngapain gitu. Akhirnya ditanya, wahai anakku atau wahai ibu, kau kamar mandi ngapain bolak-balik kamar mandi? Pertama dia terus terang, saya ambil air wudhu kemudian aku sholat. Kalau sholat ya kan cukup 5 waktu ya, tapi kenapa kau berulang kali? Coba kamu jujur dengan saya, apa yang kau kerjakan di kamar mandi? Masya Allah, akhirnya terbuka. Wahai ibu majikan, sebelum saya berangkat ke Riyadh atau berangkat ke Arab ini, aku baru saja melahirkan anak saya. Baru 1 bulan aku melahirkan anak saya. Kemudian aku mendapatkan panggilan kerja di sini demi perbaikan ekonomi keluarga saya. Aku tinggalkan anak yang baru berumur 1 bulan. Aku serahkan kepada suami dan aku serahkan kepada orang tua saya. Aku tinggalkan mereka. Aku datang ke Riyadh. Kenapa aku di kamar mandi? Mohon maaf, beri maaf para pendengar, para pemirsa. Saya tidak hanya ambil air wudhu, mohon maaf, aku memeras air susu saya. Sesungguhnya air susu saya ini aku berikan kepada anak saya. Namun karena jauh di sana tidak mungkin, maka aku peras dan aku buang. Subhanallah. Mendengar ucapan tadi, si majikan bertanya-tanya. Kasihan mereka. Mau mencari nafkah, mencari sekedar makan saja, dia harus meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, sampai membuang air susu ibu yang tadi untuk anaknya, dibuang begitu saja. Maka dipanggil, wah ibu, datanglah ke sini. Kembalilah kamu ke anakmu, kembalilah kamu ke Indonesia. Menangislah mereka, wah ibu, kalau aku kembali sekarang, tidak mungkin ibu. Nanti bagaimana orang tua saya, bagaimana suami saya? Saya berangkat ke sini, mohon maaf, saya harus mencari rezeki untuk mencukupi tiket saya datang ke sini. Maka saya tidak usah saja, baik. Kamu bekerja dengan saya berapa tahun? Insya Allah 2 tahun. Aku beri gaji kamu 2 tahun lengkap. Dan ini tiket untuk kembali. Kemudian beliau bersalaman. Dalam ucapan selamat ada doa dari seorang tenaga kerja Indonesia. Apa doa mereka? Ya Allah, angkat penyakit ibu ini. Karena ibu ini mengatakan bahwa aku sudah terkena penyakit namanya leukemia atau kanker darah.
yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun aku udah keliling ke negara-negara yang paling top untuk berobat, tapi ternyata tidak sembuh saya. Baik, aku hanya doa saja ibu, mudah-mudahan ibu diangkat penyakitnya oleh Allah. Alhamdulillah. Kembalilah beliau ke Indonesia. Setelah beberapa saat ditelepon, Pak Ibu, sudah sampai ke Indonesia? Alhamdulillah. Sudah ketemu dengan keluarga? Sudah. Berbarengan dengan kau ketemu dengan keluarga, aku telah dinyatakan bebas dari kanker darah atau leukemia. Hanya berkat sekedar sodakoh untuk Anda, untuk panjenengan Bu. Maka saya berterima kasih. Jika ada kesempatan nanti mau ke sini, aku akan menerima kedatangan. Ini sebagai contoh saja. Dengan sodakoh akan menghilangkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Demikian sebagai renungan, sebagai bahan muhasabah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.